Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa contoh perbandingan trigonometri sudut istimewa ya. Ini yang pertama nih, ini adalah contoh yang pertama. Diberikan segitiga ABC dengan siku-siku di B. Jika panjang AB adalah 30 cm dan sudut besar sudut C adalah 30, maka tentukan panjang AB dan BC, lalu tentukan perbandingan tan sudut A ya. Yang pertama misalkan kita gambar dulu nih segitiga siku-sikunya ya. Oke, ini ada syaratnya. Syarat adalah siku-siku di B. Berarti misalkan ini B. Oke, misalkan ini A dan kemudian misalkan ini C. Lalu panjang AB adalah 30, panjang AC ya, maaf. Panjang AC adalah 30 cm ya. Nah, misalkan panjang AC adalah 30. Lalu kemudian besar sudut C adalah 30 derajat. Berarti di sini 30 derajat ya. Yang ditanyakannya itu adalah panjang AB dan panjang BC ya. Kalau seperti ini misalkan dulu di perbandingan trigonometri di Pitagoras misalkan ya, kita menggunakan Pitagoras kalau salah satunya itu tidak diketahui tapi dua sisi yang lain diketahui. Tapi kalau ini yang diketahuinya itu adalah satu sisi dan satu sudut ya. Kalau diketahuinya satu sisi dan satu sudut, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri ya. Bisa menggunakan sin atau cos. Kenapa tidak bisa menggunakan tan? Karena kita hanya punya modal atau diketahuinya itu adalah sisi miring. Perbandingan yang menggunakan sisi miring itu kalau enggak sin ya cos. Kan kalau tan itu desa, depan per samping, enggak ada sisi miringnya ya. Misalkan saya menggunakan perbandingan sin alfa. Kalau sin itu kan D per mi atau depan per miring. Kalau misalkan sin 30 derajat yang ini ya. Nih, sin 30 derajat, maka depannya itu adalah sisi AB. Lalu per miringnya adalah diketahui 30 cm. Sin 30 adalah 1/2 AB per 30. Kemudian untuk mengetahui AB berarti 30-nya itu pindah ruas. Jadi 1/2 dikali 30 sama dengan AB ya. Kita kalikan setengah kali 30 berarti 30 dibagi 2 adalah 15. Ketemu nih AB-nya adalah panjangnya 15 cm. Nah, sekarang kita gunakan atau kita cari sisi BC ya. Untuk mencari sisi BC ini AB sudah ya. Kita cari sisi BC. Kalau mencari sisi BC berarti bisa adu alternatif. Yang pertama kalian bisa gunakan Pitagoras karena AB-nya kan sudah diketahui ini 15 ya. Oke, bisa kalian menggunakan Pitagoras, bisa juga kalian menggunakan perbandingan lagi seperti ini ya, seperti kalian mencari sisi AB ya. Misalkan kalian mau menggunakan cos boleh, kalian menggunakan tan boleh ya. Tapi kenapa tidak bisa menggunakan sin? Karena yang dicari adalah BC, sedangkan BC ini adalah sisi samping ya. Kalau sisi samping, kalau enggak tan ya cos yang digunakan ya. Kalau sin itu kan demi depan per miring ya. Misalkan saya menggunakan cos ya. Cos alfa itu adalah sami atau samping per miring. Berarti di soal adalah cos 30 derajat. Sampingnya yang mana? Sampingnya BC. Tulis BC. Oke, miringnya yang mana? Miringnya diketahui 30 cm. Cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3 ya. BC per 30. Oke, kita pindah ruaskan 30-nya, maka 1/2 akar 3 dikali 30 ya. Sama dengan BC ya, tinggal kita bagi aja 30 dibagi 2, maka hasilnya 15 akar 3. Nah, ketemu nih untuk BC-nya 15 akar 3. Jadi bisa kalian gunakan perbandingan lagi atau bisa kalian gunakan Pitagoras ya. Silakan kalian coba dulu gunakan Pitagoras. Sama nggak hasilnya 15 akar 3? Oke. Nah, yang ketiga adalah perbandingan tan ya untuk sudut alfa ya. Perbandingan tan untuk sudut alfa ya. Kalau tan itu apa perbandingannya? Tan alfa itu adalah D per depan per samping. Tadi depannya adalah 15, sudah diketahui sampingnya adalah 15 akar 3. Maka untuk tan
Tapi kan ini di syaratnya itu tan sudut A, ya. Sudutnya ada di A. Berarti untuk yang ketiga ini kita gambar lagi nih segitiganya. Ini tadi B, A dan C. Tadi sudutnya itu sudut A, berarti di sini ya. Sudut A. Nah, berarti di sini. Di sini tadi 30 derajat, 30 ya. Di sini adalah 15 akar 3. Ini adalah 15 ya. Oke, yang ini hapus dulu supaya tidak pusing ya. Nah, ini kan untuk yang ketiga ya, untuk yang B. Untuk penyelesaian B, tan itu depan per samping. Di sini di syaratnya itu adalah sudut A, berarti ada di sini sudutnya. Kalau sudutnya di sini berarti depannya yang ini ya, 15 akar 3 per, ya ini 15 ya. 15 akar 3, depannya adalah 15 akar 3 per sampingnya adalah 15. Nah, ini adalah untuk perbandingan tan ya, tan A ya, tan sudut A. 15 akar 3 per 15. Paham ya? Paham dong ya. Untuk perbandingan trigonometri sudut istimewa untuk contoh yang pertama. Oke, kita lanjutkan nih ke contoh soal yang kedua. Ya, misalkan contoh soal yang kedua. Misalkan sebuah tangga di panjangnya 6 cm lalu disandarkan ke tembok rumah ya. Jika sudut yang terbentuk antara tangga dan lantai adalah 60 derajat ya, maka tentukan tinggi temboknya ya, tembok rumahnya. Tentukan tinggi tembok rumahnya berapa ya. Nah, kalau soalnya seperti ini ya, misalkan nih supaya lebih gampang kita gambar dulu nih. Misalkan ini ada sebuah rumah ya. Oke, anggap saja ini rumahnya bagus ya. Ya, oke, ini misalkan sebuah rumah. Ya, ini terasnya. Misalkan ya. Ini pintunya. Oke. Ada sebuah tangga yang disandarkan ya, ada sebuah tangga yang disandarkan ke tembok rumah ya. Panjang tangganya ini adalah 6 cm. Kemudian sudut yang dibentuknya adalah 60 derajat ya. Gitu. Nah, berarti yang ditanyakan adalah panjang atau tinggi temboknya berapa. Misalkan kita gambar dulu nih untuk segitiga siku-sikunya. Ya, kita keluarkan misalkan ya, gambar. Nah, di sini adalah 60 derajat. Misalkan kita tulis di sini A, lalu B, lalu C ya. Nah, ini 6 cm. Nah, yang ditanyakan yang ini ya. Oke. Kita bisa menggunakan perbandingan sin atau cos ya. Kita bisa menggunakan perbandingan sin atau cos, sama seperti yang tadi ya. Misalkan kita menggunakan perbandingan sin. Sin itu adalah D per mi, depan per miring. Berarti sin berapa? Ini kan yang diketahui 60 derajat, berarti sin 60. Depannya belum diketahui AB ya. Oke, miringnya berapa? 6 ya. Nah, sin 60 adalah 1/2 akar 3 sama dengan AB per 6. Nah, pindah ruaskan nih 6-nya, berarti 1/2 akar 3 dikali 6 ya. Nah, sama dengan AB. Tinggal kita kalikan, berarti 6 dibagi 2. Berarti hasilnya 3 akar 3 untuk panjang temboknya ya. Jadi ketahuan nih panjang temboknya itu adalah 3 akar 3 ya. Seperti itu, paham ya? Gampang dong. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga ya. Contoh soal yang ketiga nih, misalkan. Contoh soal yang ketiga. Seorang pendaki melihat pelabuhan dari puncak tebing yang tingginya
60 cm ya. Lalu sudut depresinya adalah 30 derajat ya, 30 derajat. Nah, tentukan jarak. Nah, jarak antara pelabuhan dan tebing ya. Yang ditanyakannya itu adalah jarak antara pelabuhan dan tebing ya. Oke. Nah, gitu ya. Kalau seperti ini, misalkan kita gambar nih tebingnya nih. Ini tebing misalkan ya. Nih, ini tebing. Oke, seorang pendaki itu di sini di atas di puncak tebingnya melihat ke pelabuhan ya. Misalkan ini pelabuhannya nih. Pelabuhannya yang ini. Nah, pelabuhannya ini yang diketahui adalah tinggi tebingnya itu adalah 60 meter misalkan ya, bukan sentimeter. Ini 60 meter misalkan ya. Nah, sudut depresinya berarti sudut depresi ada di sini. Sudut depresinya itu adalah 30 derajat. Yang ditanyakan adalah ini pelabuhan misalkan ya. Ini pelabuhannya ya. Oke. Misalkan. Oh, maaf error ya. Ini adalah pelabuhannya misalkan ya. Nah, berarti yang ditanyakan yang ini, jarak pelabuhan ke tebing ya. Berarti kita menggunakan perbandingan yang mana nih? Kalau misalkan ini kan sudutnya, berarti ini depan, ini samping. Kalau depan dan samping kita gunakan perbandingan tan. Tan itu adalah depan per samping. Kenapa pakai depan, gak bisa pakai sin atau cos? Karena kalau sin demi depan per miring, gak ada sangkut pautnya dengan yang ini ya. Oke, berarti tan berapa? Tan 30 derajat. Depannya adalah ini ya, depannya 60, sampingnya belum diketahui. Sampingnya misalkan X ya, yang ini ya. Misalkan ini X nih. Ini misalkan X ya. Tan 30 itu adalah 1/3 akar 3 sama dengan 60 per X ya. Maka kita pindahkan nih X dan 1/3 akar 3-nya itu kita pindah ruas. Maka X adalah 60 dibagi 1/3 akar 3. Atau bisa kita tulis akar 3/3 ya. Maka ketika dikalikan adalah 60/3 akar 3 ya. 60/3 akar 3 adalah 60 bagi 3. Oh, salah. Ya, harusnya dikali ya, dibalik dulu ya. Oke, ini kan pembagian. Kalau pembagian berarti kita harus dibalik dulu ya. 60 dikali 3 per akar 3 ya. Mari kita ke sini nih. Oke, mari kita ke sini. Oke, X-nya adalah 60 dikali 3 per akar 3. Maka hasilnya adalah 180 per akar 3. Kalau pernya adalah bentuk irasional atau akar, maka kita harus sederhanakan atau rasionalkan. 180 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Maka hasilnya adalah 180 akar 3. Akar 3 dikali akar 3, hilang akarnya ya, jadi 3. Maka X-nya adalah 180 bagi 3 adalah 60 akar 3. Ketemu nih, jarak dari pelabuhan ke tebing itu adalah 60 akar 3. Seperti itu ya. Untuk penyelesaian contoh soal yang ketiga. Oke, mudah-mudahan kalian paham untuk materi contoh soal perbandingan trigonometri segitiga siku-siku ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.